Malaysia menunjukkan bahwa utang rumah tangga negara tersebut telah mencapai sekitar 1,73 triliun ringgit. Kalau kita tidak berhutang, tiada harta, tiada aset. That's right. Itulah sistem yang dilaksanakan di Malaysia. Macam kepanasan macam tu, ha? Kenapa? Orang ni kerajaan ni, kaum Pak Pribowo ni, dia kemahiran apa tau? Kemahiran menipu penduduk gibeng-gibeng dia yang bodoh macam kau ni. Dolar Singapura 13.700. Inilah hasil mangul ya. Indonesia yang bekerja di negara luar, Pak, merasa hidup kami memang udah nggak suram lagi ya. Kalau nak kata Malaysia krisis air, jawapannya tidak. Habis lagi yang warga Indonesia kena maki, kena belasah oleh ucapan orang Malaysia. Kamu ni dibodoh-bodohin oleh pemerintahmu. Kamu jangan terlalu percaya, jangan seperti patung. Jangan dengar ucapannya selalu, pidatonya dia tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video ada apa lagi nih, geng? Niat permalukan rupiah setipis tisu. Malaysia malah kena tampar negaranya sendiri. Ini geng ya. Ada aja ya konten kreator daripada Konoha ini, geng. Namun geng, badan muka Soekarno ini geng, kena son oleh warga Malaysia. Badan muka dijadikan kambing hitam oleh presiden kita katanya, geng. Waduh, kira-kira seperti apa sonnya, geng? Tentunya kalian sudah penasaran bukan videonya seperti apa yang Ikinya rangkul. Nah, beberapa akhir ini, geng, video Ikinya tuh kena terhapus, geng, oleh YouTube. Nggak tahu kenapa ya, gengnya, karena selalu membahas presiden kita atau presiden Ikinya kayak gitu ya, gengnya. Waduh, bahaya juga nih. Ada beberapa 3 video lah pokoknya kayak gitu ya, geng ya, yang kena ada pelanggaran lah kayak gitu ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Anda itu tidak berguna, hanya sebagai ibaratkan hanya sebagai tisu tandas. Duit rupiah Anda itu kalah dengan duit taka Bangladesh. Duit rupiah Anda itu hanya sebagai kelap-kelap bontot. Katakan tisu di Malaysia lebih berharga daripada rupiah Indonesia. Kau dengarkan nih ya, kami di Indonesia nih beli beras 15.000 per kilo. Kalian, menteri kalian datang ke Indonesia minta harga beras 10.000. Kau bayangkan dengan segala kesombongan ringgit kalian yang bernilai itu, jauh-jauh datang ke Indonesia beli beras minta harga 10.000. Di mana otak kalian? Guys, hutang isi rumah Malaysia dah cecah 1.73 trilion setakat Mac 2026. Yes, trilion ya, bukan bilion dan bukan. Belakangan ini media sosial kembali diramaikan oleh unggahan segelintir warganet Malaysia yang menghina rupiah dengan sebutan yang merendahkan. Ucapan tersebut langsung memancing kemarahan publik Indonesia. Tetapi jika persoalan ini dilihat melalui data ekonomi, perdebatan mengenai nilai tukar mata uang justru menjadi sangat dangkal. Nilai nominal rupiah maupun ringgit bukanlah ukuran mutlak kemakmuran sebuah negara. Yang jauh lebih menentukan adalah kekuatan ekonomi domestik, daya beli masyarakat, produktivitas nasional, hingga kemampuan rumah tangga mengelola keuangannya. Disinilah fakta menarik mulai bermunculan, karena di balik ejekan terhadap rupiah, ekonomi Malaysia justru sedang menghadapi tekanan yang tidak bisa dianggap sepele. Data terbaru dari Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa utang rumah tangga negara tersebut telah mencapai sekitar 1,73 triliun ringgit, dengan rasio terhadap produk domestik bruto berada di kisaran lebih dari 80%.
Angka ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi perhatian serius karena tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman konsumtif maupun pembiayaan jangka panjang. Para ekonom berkali-kali mengingatkan bahwa rasio utang rumah tangga yang terlalu tinggi membuat masyarakat jauh lebih rentan ketika suku bunga meningkat, biaya hidup naik, atau terjadi perlambatan ekonomi. Artinya, di balik citra ekonomi yang terlihat kuat, terdapat resiko finansial yang sewaktu-waktu dapat menekan daya beli jutaan keluarga. Jika dibandingkan dengan Indonesia, gambarnya justru berbeda. Rasio utang rumah tangga Indonesia terhadap PDB masih berada pada kisaran belasan persen, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia. Di saat yang sama, nilai PDB Indonesia kini telah melampaui 1 triliun dolar Amerika Serikat dan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Besarnya pasar domestik, jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, serta konsumsi dalam negeri yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan, membuat fondasi ekonomi Indonesia relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal. Fakta inilah yang seringkali luput dari perdebatan di media sosial yang hanya berfokus pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kalau kita tidak berhutang, tiada harta, tiada aset. That's right. Betul. Itulah sistem yang dilaksanakan di Malaysia oleh kerajaan Malaysia. Jadi kalau orang Malaysia atau orang Indonesia yang pernah datang ke Malaysia akan paham. Sistem ini menurut aku sangat praktikal sebab apa? Garanti atau jaminan dia cukup dengan gaji atau salary kamu akan dideduct dari situ, dan dari salary atau gaji itu pun akan ditentukan seberapa mahal rumah yang kamu boleh beli, seberapa mahal mobil yang kamu boleh beli dengan gaji segitu. Nah, menurut aku nih, kenapa orang Indonesia suka mengatakan kalau orang Malaysia suka berhutang? Karena sistem yang dilaksanakan kerajaan Malaysia berbeda dengan sistem yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Pasal menghutang nih atau utang mengutang. Jadi menurut orang Indonesia, kalau orang Malaysia nih banyak utang, orang yang miskin. Diorang tak tahu kalau sistem yang dilaksanakan kerajaan Malaysia memang begitu. Yang menurut aku dengan sistem yang mengutang tuh bagus sebab apa? Ekonomi Malaysia berpusing, tidak stuck di satu tempat. Dari banyaknya cerita A, B, C, D, E, F, G sampai Z, intinya cuma satu, karena kebanyakan rakyat Malaysia bekerja. Rakyat Indonesia menghina rakyat Malaysia karena rakyat Malaysia itu memiliki hutang. Gini ya, dipermasalahkannya ya. Rakyat Indonesia tidak berani berhutang karena takut untuk membayar. Nah, ada banyak kasusnya di Indonesia ini kayak gitu ya, yang berhutang seperti motor lah, seperti apalah, gadai PPKB lah dan lain sebagainya. Itu mereka tidak sanggup membayarnya lagi sehingga harta mereka tuh disita. Nah, stuck di situ saja juga. Kenapa? Karena di Indonesia itu sangat rentang mencari pekerjaan untuk membayar hutang. Tahu sendiri, geng, kita ikinya selaku warga Indonesia kayak gitu ya, geng, ya. Untuk berhutang aja ke showroom itu takut. Kenapa? Karena kita penghasilan ikinya saja, geng, kayak gitu. Itu belum tentu kayak gitu loh. Kadang ikinya kerja ke Pari, kadang ikinya kerja ke sana kayak gitu. Jadi tidak menentu, geng, kerja ikinya ini kayak gitu ya, geng. Ya, segelintir di kampung ikinya tidak menentu. Kadang 1 tahun itu 6 bulan bekerja untuk di ladang tebu, di ladang sawah dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa orang Indonesia tidak memiliki hutang. Itu satu ya. Ada yang memiliki hutang namun kepinjol. Nah, itu yang paling bahaya lagi. Oke, geng, giginya akan mereaction beberapa video lagi. Jom, Male merasa jadi kambing hitam katanya, geng. Let's go. Macam kepanasan macam tu, ha? Kenapa? Korang punya kerajaan ni, kan? Korang punya kerajaan ni, kau punya Pak Pribowo ni, dia kemahiran apa tau? Kemahiran menipu penduduk gibeng-gibeng dia yang bodoh macam kau. Nak jadikan negara orang sebagai kambing hitam. Kita ada maruah, kita bangun untuk lawan. Memang nyata kan? Kita orang Malaysia tak nak beras Indonesia ni. 15%. Itu kau panggil premium. Bodohnya. Terutamanya kau. Kita marahlah. Negara kita nakkan
beras hancur 15%. Lepas tu korang cerita, kau punya kerajaan dia beria-ia cerita. Nak apa? Nak korap beras. Ambil negara orang. Sudah ada, memang tak ada. Minta Singapura beli. Singapura tak nak gajang Singapura pula. Itulah kerajaan korang. Korang ni, terutamanya kau berdiri tegak-tegak, kena kencing, basah tu badan. Tak sedar diri lagi. Cerita. Nak ekspor elektrik ke Singapura. Bodoh. Dekat Malaysia ni, pengeluaran lilin pun orang tak nak beli. Tapi kalau kat Indonesia orang beli. Pasal apa? Dalam pendalaman pun elektrik tak ada. Papi bowo kau, kerajaan expert menipu rakyat dia. Habislah kena. Kita tidak kan lagi Singapura sebagai kita nak buat pelabuhan kat Indonesia. Kau buatlah. Apa yang kau ekspor? Siapa yang nak melabuh kat negara kau? Duit rupiah tu kan dah boleh start dah buat gulung-gulung kecil-kecil. Apa tau buat bakar banyak nyamuk. Sebab dalam ASEAN ni duit rupiah paling tak guna. Terutamanya kau. Lagi satu nak beritahu. Ni, duit China ni, orang China ni dah tulis surat dah. Dah macam-macam dah cakap pasal Indonesia ni. Kau tak sedar lagi? Ni kau tak tahu ni. Sebab Pak Pibo kau tak beritahu. Ni aku beritahu. Esok tergadai negara kau. Habis tanah-tanah kena ambil. Tahu? Jangan sibuk negara orang. Pergi tengok. Kalau ada tanah tu cium-cium dulu. Pasal apa? Tak ambil tergadai lah. Tak payahlah ekspor elektrik ke apa. Negara sendiri pun tak cukup. Bodoh kau ni. Habislah. Kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang. Rakyatnya sendiri pusing. Dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari lalu. Dolar Singapura 13.700. Inilah hasil mangul ya. Kepada Pak Presidenku yang telah menyarankan kepada kami rakyat Indonesia, kalau merasa Indonesia suram silahkan cari negara lain. Terima kasih atas saran Bapak ya. Kami sebagai rakyat Indonesia yang bekerja di negara luar Pak, merasa hidup kami memang udah nggak suram lagi ya. Apabila kami bertahan di negara sendiri, memang kami merasakan kesuraman itu. Sebab apa Pak? Sebab di negara sendiri lapangan pekerjaan nggak ada. Gaji kecil. Coba lihat mbak-mbak ini ya Pak ya. Mereka begitu bangganya mempamerkan hasil jerih payah mereka di negara orang, di negara luar ya. Mereka menukarkan dolar Singapura ke rupiah. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi untuk saran Bapak yang menyarankan kami, kalau merasa Indonesia negara suram silahkan cari negara lain. Terima kasih sarannya Pak. Terima kasih. Malaysia tuh krisis air loh, sampai pemerintahnya bilang untuk kurang-kurangin minum air. Loh kok bisa? Wah, Malaysia kisah air. Sebenarnya, video viral tu merujuk kepada kejadian pada Mei 2023. Tapi, ia tak berlaku di seluruh Malaysia tau. Isu ni cuma melanda wilayah utara je, terutamanya Pulau Pinang dan Kedah. Punca utamanya adalah ada gangguan sistem dekat pintu baraj Sungai Muda. Pintu tu terbuka sendiri sampai air sungai melimpah keluar ke laut. Akibatnya paras air sungai drop mengejut. Ditambah pula dengan cuaca kering masa tu, hampir 1 juta penduduk panik sebab takut tak ada air. Tapi nasib baik dalam masa 24 jam, bekalan air kembali pulih. Sebenarnya, kalau nak kata Malaysia krisis air, jawapannya tidak. Negeri lain masih dalam keadaan baik masa tu. Habislah geng warga Indonesia kena maki, kena belasah oleh ucapan orang Malaysia. Kamu ni dibodoh-bodohin oleh pemerintahmu. Kamu jangan terlalu percaya, jangan seperti patung. Jangan dengar ucapannya selalu, pidatonya dia tidak masuk akal. Aduh, lihat sendiri pidatonya, geng. Kita lebih baik daripada Jepun. Oh my god. Oke. Kita lebih baik daripada Eropa. Why? Kalau lebih baik daripada Eropa, tentunya para rakyat kita tidak tidak menjadi babu di negara orang. Tentunya rakyat kita tidak berlari-lari naik tongkang ke, ataupun berenang ke, ataupun gimana kah ke negara orang kayak gitu ya Pak ya. Itu lebih baik Pak.
Kayak gitu ya Pak ya. Kalau baik daripada Jepun tentunya mata uang kita atau apa. Gak usah Pak ke Jepang ke apa. Ke Malaysia aja, Singapura aja, Vietnam Pak. Kita kalah Pak. Satu apa? Ke Vietnam kita kalah para investor lari ke sana. Dua, ke Malaysia. Kita investor juga kalah ke Malaysia. Mata uang juga kalah ke Malaysia, Pak. Kesejahteraan juga kalah, Pak. Jalan juga kalah dan lain sebagainya, Pak. Di sana pengelolanya pintar, Pak. Kayak gitu. Kita harus belajar ke negara sana, Pak. Kayak gitu ya. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Ikinya. Gimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.